Halo, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama gue Dimas Sembada. Hari ini gue ditemenin, sorry dong, nggak apa-apa lanjut aja. Oh iya, Kamu siapa? biasa Irman Maulana. Oke, Masih kayak kemarin. Kayak kemarin itu udah bahas hal kontroversial, salah kan? Kontroversial, sosok. Nah sekarang kita mau bahas soal gol-gol yang emosional yang merubah pertandingan itu, yang banyak yang bisa menentukan menit terakhir atau menentukan dalam Pokoknya dua leg lah. Bikin emosi memuncak. Kayak tadi gue begini-begini doang. Sampai warpat juga ke Warpat sampai hanjawar. Ya hanjawar juga ke bawah. Ya. Nih, Jadi kalau ngomong-ngomong soal gol emosional nih buat Dimas, ya. Ada yang diingat nggak sih, Dim? Gol yang Menurut saya, yang emosional. golnya Ah Jung Wan di Piala Dunia 2002 Iya. Korea Jepang. Babak apa ya lupa, pokoknya antara Korea Selatan lawan Italia. Oh iya, Waktu itu masih ada yang namanya gol emas. Golden goal. Iya benar, golden goal. Itu kan waktu itu lawan Italia di perpanjangan waktu Ah Jung Wan ngegolin. Skor 1-1. 1-1, Ah Jung Wan ngegolin, Korea lolos. Iya. Terus itu juga golnya emosionalnya bukan buat Korea doang, tapi buat warga Italia juga. Kan emosional sampai dipotong katanya itunya namanya? Dipotong Karirnya dong. iya. Karirnya di Perugia dipotong. Betul. Jadi selepas kejadian golden goal-nya Ah Jung Wan itu sang pemain langsung didepak dari Perugia klubnya. Perugia. Iya, pokoknya langsung dipecat karena waktu itu Ah Jung Wan lagi merumput di Italia. Perugia, Nah, kalau versi Irman, tadi kan versi saya adalah Ah Jung Wan, Ah Jusi. Ada pelatihnya timnas Indonesia Ah Jusi. Iya benar. Sinteyong. Nah, kalau versi Irman siapa nih? Gol yang paling emosional. Paling diingat biasa aja sih, cuman waktu itu golnya Wigan waktu di final FA Cup lawan Manchester City. Gimana tuh? Coba. Masuk ke gawang. Iya dong, iya kan namanya juga. Jadi maksudnya kenapa itu emosional? Itu karena memang klub seukuran Wigan gitu masuk. Wigan tuh yang suka ada di onde-onde. Wigan. Iya benar. Ya. Aduh, nggak kepikiran ya. Aduh, lanjut dulu ya bentar, nanti dilanjutin ininya belok-beloknya. Wigan itu waktu itu kalau nggak salah Ben Watson lewat sundulan. Header. Iya, di header ke gawang. Ke gawang. Iya dong. Iya dong. Untuk seukuran Wigan masuk final FA Cup lawannya Manchester City gitu. Niatnya waktu itu saya nonton itu biar pesta gol kan. City pesta gol ke gawang Wigan. Pesta kota. City pesta. Rockers iya benar. Di dalam pesta. Niatnya nonton pesta gol tapi ternyata malah susah golnya seukuran City gitu, masih ada Tevez, Aguero juga, tapi tiba-tiba kalah oleh klub Wigan, sekelas Manchester City. Dan sebenarnya itu di akhir musimnya kalau nggak salah juara juga Liga Inggris gitu. City. Nah, itu tadi gol-gol emosional versi kita berdua. Hari ini kita bakal membahas gol paling emosional. Kita sudah merangkum. Mau tahu apa aja golnya? Kita saksikan gol emosional yang pertama. Gol emosional pertama datang dari kualifikasi Piala Dunia 2018 saat Mesir menghadapi partai hidup mati melawan Kongo. Wajib menang, Mesir dihadapkan pada situasi imbang 1-1. Beruntung saat injury time Mesir mendapatkan hadiah penalti yang diambil oleh Mo Salah. Penyerang asal Liverpool itu dengan baik bisa mencetak gol ke gawang Kongo sekaligus mengirim Mesir ke putaran final Piala Dunia 2018. Nah, itu Dim, tadi gol emosional pertama tuh dari The Little Pharaoh Muhammad Salah di Piala Dunia 2018. Gimana menurut kualifikasi Piala Dunia 2018. Oh iya, kualifikasi Piala Dunia, sorry, maaf. Rusuh. Iya. Gimana? Ya itu memang gol Mohamed Salah ya. Mohamed Rashid. Banyak ya Mohamed di sepak bola. Iya, jadi Mohamed Salah itu memang wajar kenapa sangat emosional khususnya. Jadi gimana benar apa salah? Salah. Oh iya. Iya kan namanya lanjut gimana? Jadi golnya Mohamed Salah ini memang wajar banget kenapa itu sangat emosional khususnya buat fansnya Egypt itu Mesir. Buat fansnya Mesir. Soalnya itu adalah kali pertamanya Egypt lolos ke Piala Dunia. Jadi memang
kan kondisinya itu kan kayak yang tadi jelasin udah kalah dulu 1-0 kan, dan itu wajib menang kan. Maksudnya 1-1 udah kebobolan, habis kebobolan. Wajib menang dan waktu itu penalti, dapat penalti, salah eksekusi. Ya salah lah, tahu pemain Liverpool. Gitu. Jadi salah gitu pemain Liverpool. Enggak salah, bener. Cuman namanya salah. Ya bener ya, Muhammad Salah. Iya, Mo salah. Gitu. Cuman sayangnya meskipun di momen itu sangat emosional ya, itu sampai penonton masuk ke lapangan. Kalau kan berenang ya, kayak kolam renang gitu. Sampai jadi kayak cendol lapangannya karena saking banyaknya orang. Jawaban Rick. Maksa sih gitu sih. Oh ya, terus lanjut gimana? Nah, itu tapi di Piala Dunia 2018 Mesir itu gagal total. Dari 3 pertandingan di fase grup, Mesir tidak sekalipun menang. Poinnya itu 0, kalah dari Kingdom of Saudi Arabia. Ya. Saudi Arabia 2-1, kalah dari Rusia 3-1 yang waktu itu tuan rumah, kalah dari Uruguay 1-0. Waktu itu Salah nggak bisa main karena dislokasi bahu setelah di smackdown sama Jeff Hardy. Sama Edge and the Say. Itu sama bukan. Sergio Van Dijk, Sergio Ramos. Nah, gara-gara bantingan dari Sergio siapa? Aguero. Sergio Ramos itu, si Salah tuh jadi kurang maksimal juga tuh kan, abis di final champion gua langsung diganti. Nah, di Piala Dunia juga dia sampai nggak maksimal nih mainnya, sampai ada tulisan never give up Nobita. Itu band. Never give up Nobita. Itu band. Kayaknya lama deh. Terus di sana juga jadinya dia tuh walaupun memang cetak gol, cuman gagal total lah. Udah digadang waktu itu kan lagi naik nih sebagai calon penerus Messi Ronaldo. Iya. Jadi ternyata cuma 2 gol dan Mesirnya juga gagal total lah di Piala Dunia 2018, 3 kali main, 3 kali kalah. Oke, itu tadi soal gol emosional pertama, kita masuk ke gol emosional yang kedua. Cekidot. Gol emosional selanjutnya ialah jaringan Sergio Aguero bersama Manchester City yang dikenal dengan momen 93-20. Gol yang terjadi di Liga Inggris musim 2011-2012 ini nampaknya tak akan pernah dilupakan para pendukung City. Gol ini mengantarkan Manchester City menjadi juara Liga Inggris setelah harus menanti 44 tahun lamanya. Nah, itu tadi gol emosional kedua dari Sergio Aguero. Nah, Irman gimana nih ngelihat gol 93-20? Itu memang salah satu yang lumayan diingat, bukan cuman buat fans Manchester City kalaupun ada gitu. Maksudnya buat pecinta sepak bola gitu. Yang waktu itu ditambah lagi waktu itu kan si pertandingan City lawan QPR ini tuh penentu gitu. Lagi head to head sama United. Nah, sebelum golnya Aguero itu kan di kesempatan lain si MU-nya tuh udah beres itu. Udah siap-siap pesta. Tiba-tiba Aguero umpan dari Balotelli, Wancu. L1X. Iya. Langsung tiba-tiba gol ke QPR. Oh, itu udah benar-benar epic sih. Padahal beberapa menit sebelumnya fansnya City udah ngamuk-ngamuk kayak gagal juara. Udah berapa puluh tahun lagi tuh. Countdown-nya juga sampai ada kan, countdown yang si hitungan bertahun-tahun. Karena 44 tahun kan menunggunya. Udah City buat KPR udah berapa kali KPR itu? Udah lunas KPR, makan 25 tahun. Bener-bener. Keren juga. Itu tadi dari Aguero. Sergio. Banyak Sergio ya episode kali ini. Iya. Ada kemarin sebelumnya Erik, sekarang Sergio. Gitu. Oke, kalau lanjut aja ke gol emosional ketiga, ada siapa? Cek dulu. Gol emosional ketiga datang dari Kostas Manolas. Pemain Yunani tersebut pernah membuat Olimpico Roma berpesta saat mencetak gol penyama kedudukan di perempat final leg kedua Liga Champions 2018. Waktu itu, lewat tandukan Manolas, AS Roma sukses membuat Barcelona tereliminasi dari Liga Champions. Nah, itu tadi Dim, gol emosional ketiga dari backnya AS Roma, Kostas Manolas. Tadi mau dibilang AS Tit ya. Itu juga Kostas malah gimana Dim? Kostas. Penentu Rui Kostas.
Stasiun Kostas. Stasiun Kostas Jakarta Utara. Pusat dong, barat. Barat, pusat? barat. Gimana? Iya, jadi Gimana? ini juga menurut kita memang layak masuk ke Emosional. gol paling emosional karena kan waktu itu AS Roma, serigala ibu kota, seolah-olah melawan kemustahilan. Di leg pertama itu kalah 4-1. 4-1 pas lawan Barcelona. Di kandang Barcelona. Itu ada gol bunuh diri dari Kostas Manolas juga. Oh, bales. Jadi memang itu Push plus lah ya, jadi push plus ya. Jadi berimbang. Iya, berimbang. Gitu. Jadi Iya, memang bener. pas Kostas Manolas itu bisa mencetak gol yang ketiga dan menyingkirkan Barcelona yang waktu itu lagi prime. Iya. Itu kan masih ada Iniesta-nya juga lagi prime. Terus ya mungkin udah akhir-akhir lah gitu. Cuman masih ada Messi, Iniesta, Pique lagi bagus juga, masih ada Suarez. Masih sama kompetitif lah ya. Iya, nggak kayak sekarang ini kan. Gitu. Sedang. Ya memang sekarang kan sedang menurun. Jadi itu memang nggak ada yang menyangka pada akhirnya dengan awalnya menang 4-1 Barcelona sampai akhirnya Barcelona harus tersingkir Bisa dibalikan gara-gara oleh Roma. Kostas Manolas, seorang Kostas Manolas. Tambah lagi kondisi Romanya di Liga Italia juga kan saat itu sedang di bawah Juve gitu. Sedang di bawah Juve. Tiba-tiba mengalahkan Kan Juve Barcelona. selalu di atas. Oh iya benar. Itu Baru sekarang ya. iya, itu kan fakta kalau kemarin Juve selalu di atas. Oke, itu tadi soal dewa dari Yunani, Kostas Manolas. Ya, berikutnya mau tahu siapa? Cekidot. Gol emosional terakhir versi FIFA Gol lahir dari Fabio Grosso. Grosso memegang peran penting terutama saat Italia mentas di semifinal Piala Dunia 2006. Di penghujung perpanjangan waktu, Grosso mampu membungkam publik tuan rumah usai menerima sodoran dari Andrea Pirlo. Nah, itu tadi soal gol emosional yang terakhir, Ilman. Ya, Grosso. Fabio Grosso. Kalau jadi orang jangan grosso-grosso dong. Iya. Kalau Grosso kan biasanya ada buat minuman berenergi. Itu Grosso. Lanjut. Langsung ya. Aduh, kalau gatel di Grosso. Ya, kalau Grosso termasuk yang apa ya, yang mencuri perhatian sih waktu itu kan. Ya. 2006 tuh Karena masih SD saya waktu itu masih kecil, masih SD. Jadi Kecil segini. ya, kecil segini lah pokoknya. Salah satu yang paling mengejutkan lah. Kan sebelum final itu dia apa ya? Si Grosso. Iya, mencuri perhatian itu gara-gara divingnya waktu lawan dianggap diving saat lawan Australia. Ya. Pakai Australia. Jadi pakai oksigen diving. Iya, pakai oksigen. Beneran. Iya bener. Yang akhirnya bisa dieksekusi dengan baik oleh Totti. Iya. Akhirnya menang tuh. Totti masih main ya waktu itu ya. Masih main Totti. Menang 1-0. Terus pas di semifinal ini nih salah satu yang paling diingat. Jadi membuka kemenangan Italia lewat 2-0 umpannya Pirlo. Yang itu juga diumpan ke pinggir, di shooting Iya, masuk ke gawang. Nah, di final juga kan akhirnya dia jadi ikutan nendang penalti juga tuh. Iya. Nendang penalti. Penendang penentuan juga kan kalau nggak salah. Penentu juara untuk pertama kali sejak 1982 Italia. Dan akhirnya Fabio Cannavaro angkat piala. Jadi Ballon d'Or juga. Iya ya, waktu itu Fabio Cannavaro Ballon d'Or. Back kecil di Eropa, cuman mantep banget ya. Salah satu prime-nya Cannavaro. Ya. Oke, itu tadi deretan gol-gol emosional versi kita. Iya, versi kita. Jadi mungkin kalau kalian memang ada yang lain nih gol emosional yang kurang, langsung komen aja di Karena bawah. pasti kalian juga punya gol emosional versi kalian sendiri lah. Itu jangan lupa tulis di kolom komentar, juga di like videonya. Terus Subscribe juga jangan lupa. Loncengnya juga dipencet. Ya, lonceng biar nggak kelupaan ya. Kan kita udah mulai sering lagi nih upload video, jadi biar nggak selalu loh, setiap minggu pasti ada video baru. Video yang unik dan informatif lah buat kalian. Oke, kalau gitu gue Dimas Bada undur diri. Ya, saya Irman Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.